Dia kalau tidak kenal Allah, dia pasti menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan popularitas, menuhankan penampilan, menuhankan manusia, nafsu. Jadilah nggak berakhlak bagus. Jelas Pak? Jadi kalau tidak belajar agama, tidak mengenal Allah, itu yang paling fatal. Karena nanti jadi musyrikin. Kemudian tidak mengenal Rasul, tidak tahu contoh. Hidup ini sederhana. Tahu apa yang disuruh Allah, patuhi, nyampe itu Pak. Gak ada ribet-ribetnya kok. Tapi kenapa kok banyak orang yang tidak mau belajar? Dunia kita ini ada dua musuhnya. Satu dari dalam, namanya nafsu. Surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kita tuh nyuruhnya tuh berbuat kejahatan, berlawanan dengan yang Allah sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha melihat, catatkan orang-orang hamba-hamba yang Engkau hadirkan, hamba-hamba yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang berakhlakul karimah. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah, hati yang bersih dari kemusyrikan, hati yang bersih dari kemunafikan, hati yang bersih dari ujub, dari takabur, dari kedengkian, dari penyakit hati apapun ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh ampunan, majlis penguat iman, majlis penguat istiqomah. Jadikan majlis ini mengantarkan kami husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak tamu. Boleh diabsen dulu untuk menghormati tamu. Raden DA Tasikmalaya. Hah? Apa RDA? Han? Real dakwah tu Allah. Sugantera Den Dadang Asep Tasikmalaya. Mana RDA Tasikmalaya? Oh, real dakwah. Inisialnya mirip dengan salah satu program di pesantren ini. Maka saya heran, kenapa kok pakai syal ini muda-muda? Karena di sini syal ini untuk kakek-kakek dan nenek-nenek. Program masa keemasan. Masya Allah, terima kasih. MT At-Taqwa mana? Masya Allah, dari mana ini? Tangerang, Masya Allah. 3 bis ya? 2 berarti namanya bis padet ya. MT Usman bin Affan, Bekasi. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Saya nahan diri dari nyebut seragamnya, ditahan ya. Makanya tidak mengomentari seragamnya karena banyak bunganya. Diam aja ya. Dari MT Ahtasini,
Kenapa mending nggak semangat gitu? Nggak apa-apa, seragamnya beda-beda, tidak wajib. Terima kasih Cianjur. Oh, selebihnya mana tetangga? Mana tetangga? Nah, tetangga sudah jadi, oh di sini, makasih. Dan sebagian besar orang tua santri. Mana orang tua santri, adakah? Alhamdulillah. Kembali disampaikan, ini maksud membangun pesantren ini apa sih goalnya? Kalau satu patah kata, goal dari pesantren ini adalah akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW juga innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah tiada selain itu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi semua perintah Allah itu ujungnya satu, yaitu akhlakul karimah. Jadi kalau ingin tahu siapa nih orang Islam yang paling benar Islamnya, apa cirinya? Apa cirinya? Akhlak. Siapa yang paling kuat imannya di antara yang hadir ini? Apa cirinya? Akhlaknya mulia. Siapa nih yang kira-kira bekal di sorganya, yang pahalanya paling berat timbangannya di akhirat? Cirinya apa? Akhlak. Karena timbangan terberat di akhirat itu adalah akhlak. Sholat berat timbangannya, saum, tapi tidak ada yang menandingi timbangan akhlak. Siapa yang paling tinggi sorganya? Yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang paling paham Quran, ahli Quran? Apa cirinya? Hafalannya, tahsinnya? Bukan. Yang paling paham Quran adalah yang paling mulia akhlaknya. Sebab akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Siapa yang sholatnya paling khusyuk? Apa cirinya? Kenapa diulang-ulang, nggak ada yang jawab aja? Akhlak. Jadi bukan lamanya sholat, bukan nangisnya lagi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu jadi rem yang membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saum, perintah saum supaya apa? Supaya kita tidak berbuat maksiat. Mata terjaga, pikiran terjaga, hati terjaga, pendengaran terjaga. Semua perintah Allah pasti goalnya adalah akhlakul karimah. Ini tahajudnya belum, masih belang betong, kadang tahajud, kadang enggak. Saumnya juga belum bisa saum sunnah, tapi fardu dilakukan. Tapi akhlaknya baik sekali. Tahu dia timbangannya seperti apa? Orang ini derajatnya sama dengan ahli saum, ahli tahajud, karena akhlak. Jadi kalau mau punya cita-cita, jadilah orang yang berakhlakul karimah. Ada sahabat Nabi yang tiap tahajud tuh minta akhlak aja. Kenapa? Karena kalau akhlaknya mulia, orang yang dibangkitkan di yaumul qiyamah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia akhlaknya. Dibangkitkan paling dekat, timbangannya paling berat, surganya paling tinggi. Maka selalu harus ada dalam pikiran kita
bagaimana kita memiliki akhlakul karimah. Karena tidak semua di antara kita bisa hafal Quran, benar? Tidak semua di antara kita bisa sedekah jor-joran. Tidak semua di antara kita bisa jihad fisabilillah seperti yang dilakukan orang. Tapi kita bisa ngejar semua itu dengan akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu kalau disederhanakan respon spontan, reaksi spontan. Ini sekarang tidak kelihatan akhlak aslinya, ya kan? Ini sekarang sedang mode soleh. Ini lagi disetel. So apalagi yang barisan depan ini lagi paling soleh sekarang. Tenang ya, ketawa juga. Ini lagi diatur ini. Karena nggak enak kalau ketahuan jelek, ya kan? Reaksi spontan kita ketika ada kesenangan atau kesusahan nggak ketahan tuh, keluar aja. Nah itu kita tuh. Ada yang ketika dipuji ketahuan akhlaknya. Ibu, alhamdulillah anak ibu hafal 15 juz ya. Alhamdulillah. Jadi siapa dululah ibunya ya. Bagus atau buruk? Langsung dia jadi ujub. Ketahuan. Jadi sebetulnya begini ya. Gimana sih Bu anak soleh itu? Tinggal ditiup. Ujub, sombong, ketahuan tuh ketika dia dipuji bisa. Ini anak saya, ini jasa saya, ini hasil ide saya, ini perjuangan saya, ini jerih payah saya. Udah, gagal dia. Ada yang ketika kejadian tidak disukai, keluar juga akhlaknya. Monyet. Non beruk, nah balasan spontan itu akhlak kita. Gimana supaya akhlak kita baik? Jadi begini, akhlak seseorang anak kecil nggak ngerti, yang ngerti yang ngerti panitia, nggak tega nyebut orang tuanya. Ini nyebut orang tuanya, dengan saya diam aja orang tuanya udah gelisah ya kan. Jaga Pak lisannya Pak, Bapak mewakili. Lanjut. Nggak apa-apa Bu anak-anak ya, main nggak apa-apa. Jadi reaksi spontan. Nah ini harus dengan dua hal kalau ingin akhlak baik. Pertama ilmu, yang kedua mujahadah. Dilatih dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau orang tidak paham agama, dia susah. Kenapa harus paham agama? Karena rem yang paling kuat orang berakhlak baik dan dorongan terkuat orang berakhlak baik adalah iman. Jadi kalau Indonesia ingin dulu apa revolusi mental atau apa? Susah, orang akan baik berbanding lurus dengan iman. Makin yakin ke Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, Allah Maha mendengar, semuanya ada balasannya. Itu dorongan dan rem yang paling kuat untuk mengubah seseorang.
mau pelatihan outbound, mau pelatihan ini dan itu, mungkin ada dampaknya beberapa sementara, tapi dampak terkuat adalah karena yakin ke Allah. Bu, jangan bangga punya suami takut sama ibu. STI, PSTI, Persatuan Suami Takut Istri. Suami saya mah, ibu-ibu ngobrol ya, namanya Raja PSTI. Suami saya mah, digini aja udah langsung nurut. Saya apalagi, langsung nurut. Kalau suami takut istri, berarti baiknya cuma di depan ibu dan acting. Yang bekal bagus itu suami takut Allah. Kalau suami takut istri, baiknya cuma di depan istri. Itu pun acting. Tapi suami takut Allah, dimanapun dia berada, pasti baik. Makanya jangan ditakut-takutin, Bu. Pertama udah takut ya, nggak usah ditakut-takutin juga, udah menakutkan, Bu. Astagfirullah. Ini dosa. Enggak, salah. Bukan menakutkan, mengkhawatirkan. Kalau takut kepada Allah, ini satu ayat ya. Surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Mau sembunyi gimana? Allah tahu yang kita lakukan. Tuh kan nggak jawab. Allah tahu yang tidak jawab. Allah tahu kita berbuat dosa. Disaksikan tidak? Bisakah kita bersembunyi dari Allah? Adakah tempat yang tersembunyi? Bagaimana kita sembunyi di ruangan yang gelap? Allah tahu tidak? Bagaimana masuk ke dalam peti besi? Allah tahu? Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya disaksikan. Khobirum bima ta'malun. Allah Maha melihat dengan teliti apapun yang kita lakukan. Dan pasti ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Dilihat oleh Allah, dicatat, dibalas untuk kita juga. Jika kamu berbuat buruk, disaksikan Allah, dicatat, dibalas untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita menghina orang, yang paling rugi siapa? Enggak bulat jawabannya. Berarti belum mantap nih. Kalau kita menghina orang, yang paling rugi siapa? Kalau kita mengejek orang, yang celaka siapa? Kalau kita menzolimi orang, yang paling rugi dan binasa siapa? Kita. Ibu ngobrolin kejelekan orang, gibah, pahala ibu diberikan kepada orang tersebut, dosa orang tersebut dipikul oleh ibu. Makanya orang-orang yang kurang ilmu agama, dia sholat tapi beres sholat kunaon tetangga eta teh pika sebeleun.
pulang umroh, capek, panas. Tadi Ustadz Mumu cerita haji, pulang haji teh, amit-amit. Eta mah haji tetangga teh, namanya haji kuadat, haji tara ka masjid be teu mabrur, angkut. Pulang tawaf, hidung ya hitam, capek. Aduh, saya tamat tara tawaf angkut bro katanya. Dia tidak tawaf tapi dapat pahala karena digibahin oleh yang beramal buruk. Makanya orang-orang yang banyak ngobrol sia-sia, banyak berbuat tidak baik, pasti kurang iman. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya kuat iman? Harus belajar. Kalau sudah mendengar kata iman, itu harus langsung terpikir ilmu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, man, barang siapa yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Jadi kalau anak dikasih harta, dikasih gelar, dikasih pangkat, dikasih cakep, dikasih populer, dikasih apalah yang dicita-citakan orang dunia, itu enggak ada apa-apanya kalau tidak paham agama. Jangan bangga, karena semua itu bukan nikmat yang sesungguhnya, tapi ujian. Jelas Bu? Jadi kalau nanti nyari mantu, mending yang cakep atau yang enggak? Salah pertanyaannya. Ini sering nanya ini. Akhwat ada yang belum nikah? Ibu ada yang pengen punya mantu? Mending yang maukah punya calon suami atau mantu yang cakep? Udah cakep, pinter? Mau tidak? Cakep, pinter, banyak uangnya? Cakep, pinter, banyak uangnya, terkenal? Tapi akhlaknya bejat. Ada harapan, Dek? Ada harapan kayak kurang cakep, kurang pintar, kurang duit, tapi akhlaknya mulia. Coba saya nanya ke yang lelaki ini, maukah punya istri cakep? Udah cakep, pintar, banyak orang tuanya banyak duitnya, mau? Tapi akhlaknya mulia. Oh, mending ngagerung ge, kenapa? Histeris ya. Bapak udah terima yang ada. Aduh, kumaha nu aya ya, diganti aja akhlaknya. Akhlaknya, Bu. Nah, makanya kalau ingin punya akhlak baik, siapapun lihat jam belajarnya. Kalau enggak pernah datang ke majelis taklim, tidak pernah dengar ceramah ilmu agama dengan cara yang benar, tidak baca, tidak lihat, tidak datang, berarti iman tidak akan kuat. Apa sih efeknya kalau orang tidak belajar agama? Efeknya tidak kenal ke Allah. Kalau tidak kenal ke Allah, maka dia tidak akan harap dan takut ke Allah. Harap dan takutnya pasti ke selain Allah. Dia kalau tidak kenal Allah, dia pasti menuhankan selain Allah.
menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan popularitas, menuhankan penampilan, menuhankan manusia, nafsu. Jadilah nggak berakhlak bagus. Jelas Pak? Jadi kalau tidak belajar agama, tidak mengenal Allah, itu yang paling fatal. Karena nanti jadi musyrikin. Kemudian tidak mengenal Rasul, tidak tahu contoh. Jadi yang dicontohnya yang enggak-enggak aja. Yang banyak meniru orang-orang yang enggak punya iman. Hanya bisa ini tapi tidak bisa yang lain. Yang dicontoh artis, filsuf dan siapa saja yang dia contoh, padahal itu dia juga tidak ngerti arti hidup yang sesungguhnya. Jadi akan nyontek yang diconteknya yang salah. Yang ketiga, tidak kenal Quran. Tidak tahu harus bagaimana hidup ini. Quran itu kan petunjuk, Pak. Bayangkan, sekarang perjalanan jadi mudah gara-gara ada map, ya kan? Saya nggak boleh nyebut Google-nya map. Itu ngomong ya udah atuh nggak usah dibahas. Tinggal setel, taruh alamat 200 meter belok kiri. Sederhana, tinggal pahami dan turuti, kan begitu? Sampai ke sini. Berapa banyak yang baru pertama kali ke sini naik motor, nyetir sendiri sampai gara-gara mengikuti petunjuk. Paham petunjuk, amalkan petunjuk, nyampe 200 meter belok kiri. Terus kita ngelawan, enggak, mual. Enggak nyampe, betul tidak? Hidup ini sederhana. Tahu apa yang disuruh Allah, patuhi, nyampe itu Pak. Enggak ada ribet-ribetnya kok. Tapi kenapa kok banyak orang yang tidak mau belajar? Dunia kita ini ada dua musuhnya. Satu dari dalam, namanya nafsu. Surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kita tuh nyuruhnya tuh berbuat kejahatan, berlawanan dengan yang Allah sukai. Dan dari luar yaitu setan. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dua ini sebetulnya yang membuat orang tidak mau belajar agama dan tidak mau mengamalkan agama. Tahu scrolling yang gini-gini. Ibu-ibu kan sekarang gini terus ya. Pada kemana Pak? Lihat ini resep makanan, lihat ini rame, lihat ini seru, lihat ini. Pas lagi rame-ramenya masuk ke sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ngaku. Allahul, ayat kursi panjang ya. Kenapa tiap dengar Quran, dengar ceramah, kok kita tidak mau dengar? Nah, itu nafsu dan bisikan setan. Setan membisiki kita supaya nurut nafsu. Kenapa ada voli pantai Bapak teguh sekali? Nafsu. Jadi maaf, ingin akhlak bagus harus kuat iman. Iman menguat. Iman dari ilmu yang dipahami dan diamalkan. Kenapa itu ada orang pesantren kelakuannya jelek? Kenapa itu ada penceramah kok kayak gitu? Kenapa itu guru agama kok begitu? Ada ustadz begitu? Atau kenapa ingat yang kata seorang suami, istri saya tuh ke pengajian kayak makan obat.
sehari 3 kali, tapi yang berubah cuma seragamnya. Maaf ya. Akhlaknya awet cerewet. Kenapa yang berubah? Yang meningkat itu kan dengan ilmu harusnya meningkat iman. Ini mah kalah cicilan yang meningkat. Tahu kenapa Pak istri Bapak begitu Pak? Pak, Bapak, tahu kenapa istri Bapak ngaji tapi kurang meningkat? Tahu tidak penyebabnya? Karena Bapak tara ngaji. Kan udah dibilangin tiap istri salah pasti suami yang salah, ya kan? Bapak mah jumaahan cuman sekali. Etage tidak mau telat 2 kali. Datangnya telat, pulang duluan. Imam belum salam ge Bapak mah uih. Hadirin, kenapa orang ada yang belajar agama tapi akhlak tidak berubah? Akhlak tidak berubah itu artinya ilmunya enggak menguatkan iman. Penyebabnya adalah salah niat. Jadi belajar agama tuh ingin diakui orang, ingin dianggap pinter, ingin dapat gelar SAG, LC, ingin dianggap sebagai ustadz, kiai, syekh. Kalau belajar agama tidak nyari ridho Allah, Allah tahu itu ilmu tidak berat untuk jadi amal. 2, kenapa orang belajar agama tapi tidak begitu berubah akhlaknya? Karena namanya ilusi ilmu. Jadi dia belajar, dia tahu, tapi dia tertipu oleh tahu, seakan-akan kalau udah tahu teh udah baik. Beda dong. Tahu sabar dengan bisa sabar beda kapling. Nah, cirinya begini nih. Kan anak yang minta belajar, Bu, bantuin dong ajarin. Nanti dulu ya nak. Ibu jawab dulu ini grup WA teman-teman ibu. Langsung pada ketawa, berarti iya. Nanti pada Isya, Bu, udah sholat Isya, kapan? Sabar nak, dikit lagi ya. Bu udah ngantuk, udah jam 8. Sabar. Jadi anak tuh sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah ini ciri ya. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ibu jangan, siapa yang marah? La tagdob walakal jannah. Sambil marah. Ini namanya ilusi ilmu. Dia tahu, dia merasa udah mengamalkan. Padahal hanya baru tahu. Tahu dengan amal tuh ada yang kelewat Pak, namanya paham. Jadi tahu sabar sampai ke bisa sabar, itu ada satu di tengah yang kelewat. Namanya paham sabar. Tahu kuda? Tahu kuda? Bisa berkuda? Paham kuda? Nah, paham kuda? Nah, kalau ragu-ragu, paham kuda? Kalau tidak weto. Paham. Cik, mana yang paling disukai? Ngelus-ngelus kening kuda atau nepuk-nepuk pantat kuda? Coba nanti kalau ada kuda ya, bikin kaget dari belakang. Hei gitu, sambil tepuk pantatnya. Pasti ngasih kenang-kenangan. Namanya cap kaki kuda ya. Paham kuda juga belum tentu bisa berkuda. Kalau tahu itu asal dengar. Kalau paham tuh belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mengerti dan bisa menjelaskan. Tapi kalau bisa berkuda itu harus latihan. Tahu sabar? Tahu kita. Paham sabar? Belum tentu. Bisa sabar? Harus lewat paham dulu. Makanya pentingnya belajar. Nah orang yang ilusi ilmu, dia baru tahu, belum paham. Makanya dia ketipu. Datang sih datang ke pengajian,
Tapi ya cuman denger gini kan. Kenapa ibu ke pengajian capek di rumah teh? Lieur lebah kerjaan jeung suami saya enggak ngantor hari ini. Jadi daripada saya di rumah lihat suami mending keneh ke pengajian jeung penasaran lagi pengen tahu gimana si Agim sekarang tuh nasibnya gitu. Waduh. Pakai nyebut nasib Agim. Ada lagi yang ketiga. Ini pertama salah niat, yang kedua ini salah niat susah bagus. Walaupun sarjana agama, master agama, lulusan luar negeri, lulusan mana, lulusan pesantren paling bagus sekalipun, kalau dia salah niat, Allah tahu bahwa dia cari ilmu bukan nyari Allah, tapi cari penilaian makhluk lewat. Yang kedua ilusi ilmu. Yang ketiga ada orang yang belajar tapi dia fokusnya itu amalan zohir. Jadi sholat dia tapi nggak peduli amalan hati. Padahal yang ngerubah akhlak itu hati. Sholat mas sholat, baca Quran baca terus ya. Kemudian ke pengajian, ada acara solawatan, tapi hanya tubuhnya aja yang beramal, hatinya tidak. Kurang, bahkan fatal karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, bungkus, Allah tidak lihat rupa dan harta, tapi lihat hati dan amal. Hati dulu. Innamal a'malu binniyat. Ada yang sholat, tapi habis sholatnya nggak berubah Pak. Karena dia hanya merasa sudah beramal dengan amalan lahir. Tahajud mah tahajud, tapi beri ambek-ambekan. Eta tak kompor, matiin. Barudak teh kitu Allah, maaf ya Allah, keheul abdi teh. Tapi itu sudah lebih bagus daripada yang tidak belajar dan tidak beramal ya. Hanya karena golnya akhlak harus hati. Jelas Pak? Jadi kalau istri ke pengajian walaupun belum sesuai harapan perubahannya, Bapak syukur daripada istri kamana wae ya kan? Mending ke pengajian wae. Mungkin tidak sempurna keikhlasannya, tapi ada. Dan sholat itu lebih baik dari yang tidak sholat. Nah yang bahaya itu yang keempat. Dia belajar agama, dia mengamalkan, tapi jadi kotor hatinya. Jadi udah tahu teh, lihat orang lain teh asa bararodo wungkul. Masa yang gini-gini aja nggak tahu, pakai dong Bu otaknya. Oh. Jadi gara-gara tahu jadi ujub, jadi sombong, lihat yang lain tahu jadi dengki. Dia kalau datang juga saum, dia saum Senin Kemis. Tiba-tiba lagi ketemuan nih dengan ibu-ibu lain. Ternyata ada ibu-ibu yang enggak saum. Dan bilang begini, ya Allah, ternyata dari 10 orang ini cuma saya yang saum. Ampuni mereka. Duh. Ujub. Padahal mereka saum Daud. Tahajud kayak gitu. Ke masjid ya. Lihat lagi itikaf nih. Lihat yang lain-lain tidur teh bahagia. Ya Allah cuman saya sendiri yang soleh. Gitu. Aneh ya. Maka dia masih dengki. Kan ada tuh bapak dengan anak ke masjid waktu 10 hari terakhir. Di masjid banyak yang tidur. Si anak berkata begini, Pak, lihat tuh orang-orang katanya itikaf tapi tidur aja melulu. Menurut Bapak bagaimana? Kata bapaknya, menurut Bapak mah bagusan mereka nak. Mereka mah tidur daripada kamu bangun ngomongin orang gitu. Itikaf sih itikaf, tapi jadi ujub. Baca Quran sih baca Quran. Ini tanggal berapa sekarang?
Tanggal 2 langsung potret juz 5, thread posting. Ya Allah, alhamdulillah. Walaupun baru tanggal 2 saya sudah 5 juz. Semua ini atas pertolonganmu ya. Kenapa jadi sibuk pamer ke orang? Atau ngebangunin, dia bangun jam 3 nih, langsung posting. Bangun, bangun, bangun. Tahajud. Terus ada yang ngejawab. Ini namanya grup Ria bersama ya. Ria together. Langsung dijawab, well saya mah sudah dari jam 2:30. Gitu, nggak kuat weh. Jadi dia bangun dari 2:30 tapi balapan dengan yang lain. Jadi beramal tapi jadi kotor hati. Ini paling buruk. Bukan itu tujuan kita belajar dan beramal. Nggak apa-apa. Nah, kalau lihat ada yang ngobrol, hati saya husnuzon, Bu. Ini pasti obrolannya sangat penting sehingga harus diomongin ya. Itulah sebabnya saya diam. Takut obrolannya terganggu. Tapi yang ngobrol jadi lihat saya ya. Terus si Bapak astagfirullah. Maaf ya Pak, saya tidak niat mengganggu, tapi Bapak begitu jujur. Lanjut. Udah habis belum waktunya? Dah, ayo nama. Tahu ba'da subuh doa yang utama apa? Allahumma inni kemana teh? Jadi lupa nih. Allahumma inni as'aluka. Ayo. Apa yang diminta pertama? Ilman nafi'an. Baru rizqan thayyiban. Baru wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu dulu, baru ketemu rezekinya jadi bagus. Baru amalnya diterima. Banyak beramal, kurang ilmu, salah niat, salah amal, gak diterima. Makanya toslah, jangan buang-buang waktu untuk syiriwuh dengan medsos yang tidak manfaat, ganti dengan yang manfaat ya. Nah yang kedua, sekecil apapun ilmu, amalkan. Ini sudah berkali-kali ditanya, cik mana yang bisa bikin bahagia, senyum atau cemberut? Tahu? Mana yang bisa bikin bahagia, perkataan baik, perkataan buruk? Hai, udah tahu. Mana yang bisa bikin bahagia, menahan marah atau mengumbar amarah? Ya Allah, pengetahuannya luas ini. Mana yang paling bikin bahagia dan mulia, memaafkan atau balas dendam? Udah jadi kiai semua ini ada. Mana yang bisa bikin mulia, bahagia, sedekah atau pelit? Nolong orang atau nyusahin orang? Luar biasa pengetahuannya. Ini mah udah bertakwa semuanya. Tapi nah hasem wae. Senyum itu sedekah. Tebak nih ya. Ini bukan centil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ha? Coba tebak, saya sedang senyum atau tidak, ha? Senyum tidak nih? Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Senyum tidak nih? Benar sekarang, saya nggak boleh bohong, dosa.
Enggak kelihatan aja, senyum itu udah kerasa. Kita tahu ilmunya. Kenapa kita harus ribet dengan yang besar-besar? Padahal yang kecil kalau diamalkan, dengar ya, yang kecil diamalkan, Allah lihat tidak? Itu tes syukur nikmat mengamalkan ilmu. Kita berilmu karena Allah yang ngasih ilmu. Kita mengamalkan ilmu, kita syukur ke ilmu. Allah janji akan la in syakartum la azidan dan Allah tambah. Jadi orang berilmu teh bukan yang belajar terus-terusan, tapi belajar dengan niat ikhlas, sungguh-sungguh, amalkan sekuat tenaga. Itu orang berilmu teh nanti jadinya tuh dua, hatinya makin bersih, makin baik, dan amalnya makin istiqomah. Jadi nggak usah segera ingin tahu semua ilmu, nggak perlu. Yang perlu mah ilmunya benar, niatnya benar, ilmunya dan diamalkan. Baru tahu segini mati, tapi yang segini itu ikhlas nyarinya, diamalkan dengan ikhlas, insya Allah itu barokah sampai ke surga. Jelas, Mak? Ini saya lihat puntennya tidak merendahkan, tapi fakta ya. Kalau ada kamera dari sini jarang yang senyum teh, Pak. Jika tubuh bangun tidur teh lihat suami teh senyum, Pak. Nah, saking jarangnya senyum suami kaget. Dia pakai lipstik sampai jeding juga, Bu. Yang membuat indah teh senyuman. Benar tidak? Ibu pulang pergi ke salon enggak ngepek, Bu. Malah ada kelelahan otot mata karena pakai bulu mata palsu yang kicep. Itu kayak bawa barbel itu teh, Bu. Bisa berotot nanti mah. Nah, mau pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu yang pakai kamu. Enggak ngepek. Yang ngepek mah cahaya hati. Ini perlu saya ingatkan bagi yang sudah agak senior lah ya. Saya mengerti ibu-ibu ingin kelihatan awet muda, ya kan? Ngakulah ya. Wajar, tapi enggak usah memaksakan diri. Sampai ke titik tertentu kan puncaknya kita teh umur 30. Lucu-lucunya kita teh. Nah, makin lama makin kurang lucu ya. Diam. Makin lama ya pasti meotan, uban tumbuh ya, udah nggak kayak dulu. Mungkin akan ada upaya dibetot ke sini ya kan, di sini diobras, di sini disulam, apalah kata orang. Teteh pengen kelihatan awet muda, tapi ada waktunya udah nggak bisa diapa-apain. Dijahit ke dia kalau ke bawah hidung kadang. Mah pake gaya ya nggak mau motoran pulang nanti dikerok. Kada sadar Pak, ada batasannya. Saya juga sudah mau aki-aki ini Pak, udah nggak sekuat dulu ya, udah beda sekarang. Dulu mau berkuda sejam 2 jam, sekarang 15 menit ya, keringetan kuda nama cengar-cengir ya kan. Nah hadirin, jangan memaksakan diri supaya dinilai orang dengan casing, betul tidak? Isinya. Ibu teh bakal dikagumi tuh kalau hatinya baik. Nah salah satu kunci hati baik itu adalah ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang sibuknya pengen diterima Allah, enggak sibuk dengan diterima orang. Sedikit amal tapi ikhlas. Amal kecil ikhlas besar di sisi Allah. Amal besar tidak ikhlas gak ada apa-apanya. Jihad sampai mati enggak ikhlas, kadzab, dusta kamu. Hafal Quran enggak ikhlas, kadzab, dusta kamu.
dakwah kayak gini nggak belajar ikhlas, dusta kamu. Banyak yang ngejengkang ke neraka yang banyak amal tuh Pak, karena tidak ikhlas. Makanya fokusnya sekecil apapun ilmu berusaha diamalkan, dilatih dengan ikhlas. Tak gitu we. Nanti Allah yang akan membimbing kita jadi lebih baik. Dalilnya Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al musinin. Dan orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh belajarnya sungguh-sungguh supaya Allah suka, dapat ilmu, sungguh-sungguh diamalkan supaya Allah ridho, Allah yang akan membimbing kita. Jadi gitu. Ayeuna mah terkedah ingin kelihatan hebat, tapi saya ingin lebih baik dari tetangga saya. Enggak perlu. Yang perlu mah bukan lebih baik dari tetangga, tapi lebih baik dari hari kemarin. Ada bedanya tidak? Mau ngapain lebih baik dari tetangga? Tetangga mau udah soleh pisan mau ketaikan, ya kan? Lebih baik dari hari kemarin. Kemarin senyumnya cuma segini. Jadi kalau ikhlas mah nggak ada capeknya. Masih ingat? Kenapa ya tetangga itu saya sudah senyum, kok dia nggak senyum sama saya? Nah ngapain nanyain tetangga ke saya? Saya nggak kenal. Dan juga ngapain mikirin senyum tetangga? Bibir kita kayak yang ini. Kecuali kalau bibir kita dipinjam tetangga, kita udah senyum, niat ibadah udah selesai. Tapi kenapa tetangga saya enggak senyum sama saya? Husnuzon. Mungkin beliau udah senyum perasaannya, tapi kurang ngangkat ya. Karena otot ininya lagi lemah. Saya udah ngucapin salam, tapi dia enggak ngebalas. Mungkin lagi enggak fokus, lagi ada masalah. Mungkin dia udah jawab, tapi kita enggak dengar. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Jelas? Kalau ke orang lain, orang beriman, baik sangka. Nih ada yang nanya, menurut gimana? Kalau di kening ada bekas sujud, kan ada yang suka ada bekas sujudnya. Kalau saya lihat orang yang punya bekas sujud, saya senang. Beliau insya Allah banyak sujudnya. Tapi kan itu ria. Gak boleh kita mikirin orang lain ria. Itu suudon. Nah kalau kesendiri, saya pernah juga dulu ada di sini. Ngaca asik makin hidung, berarti nggak ikhlas. Karena saya senang ada, berarti saya nggak siap. Kalau ke orang lain baik sangka, itu sujudnya ikhlas, khusyuk, senang sujud, nggak ada kepentingan kita suudon, betul tidak? Tapi kalau ke diri periksa, senang nggak kita diakui orang, gitu. Jadi ke orang lain mah, ke orang mukmin baik sangka. Jelas? Kalau kita ikhlas dalam beramal, kita bahagia, enteng, kuat, istiqomah. Gitu. Kalau nyesek di sini pasti itu ikhlas. Bagaimana menurut Enggak tahu. Saya kan udah berbuat banyak di rumah, tapi kata suami saya, istri nggak ada kerjaan. Saya tuh tersinggung. Nggak usah tersinggung. Allah udah lihat belum kerjaan ibu di rumah? Tuh kan nggak jawab. Allah udah lihat nggak kesibukan ibu? Suami nggak lihat ibu beberes, Allah lihat tidak? Anak-anak nggak tahu ibu nyuci, ibu nyetrika, Allah lihat tidak? Allah tahu nggak semua yang ibu lakukan? Orang nggak ada yang tahu gimana? Nggak apa-apa. Suami nggak berterima kasih gimana? Jawab, nggak apa-apa.
Yang benar. Benar? Suami kurang menghargai gimana? Makin dikit yang jawab. Kalau suami kurang menghargai kerjaan ibu, ibu gimana, Bu? Hah? Yang asli dulu, jangan langsung solehah, itu nanti lagi yang. Ibu kesel wajar, Bu. Ibu kecewa wajar. Ibu sakit hati wajar. Ibu sedih wajar. Tapi harus segera ke Allah. Ibu merasa itu karena fokusnya suami. Makanya dibuat oleh Allah hatinya enggak enak. Kenapa enggak enak? Karena Allah tahu kita enggak ikhlas. Makanya kalau suami kurang menghargai, ini aja kita aja. Kalau istri kurang menghargai, ya enggak apa-apa, Pak. Apa coba amalannya? Sesudah enggak apa-apa terus gimana? Itu teori barusan, Pak. Pak, kalau istri kurang menghargai Bapak gimana? Tobat. Loh kok istri yang kurang menghargai kita yang tobat? Karena situasi yang tidak enak, kondisi buruk di rumah seperti itu, pasti kita punya dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Asy-Syura ayat 30. Ini kalau ada beberapa penceramah yang hadir, ustad-ustad, kenapa ya kalau ibu-ibu yang lain mah dengerin ceramah saya, kalau istri saya enggak katanya. Tahu kenapa? Karena istri udah tahu modalnya. Bapak teh nggak cocok ceramah dengan kenyataan. Ibu ketawanya jangan terlalu dalam gitu, Bu. Jadi gimana dong? Kalau Bapak udah berbuat istri kurang mau dengar, tobat, Pak. Ampun ya Allah. Semua ini pasti karena dosa saya. Saya sibuk nyeramahin orang. Anak gak mau dengar, istri gak mau dengar, suami gak mau dengar. Kenapa? Karena nasihat dalam bentuk bukti nyata belum nampak di rumah. Ngomong mah gampang, ini ceramah gampang ini hadirin. Tapi sesuainya perkataan, kelakuan dan hati tidak semudah ceramah. Nah yang di rumah itu bukan cuma punya telinga, tapi punya mata, punya hati. Beda dengan jamaah ini sekarang ketemunya sebentar sama saya, udah ini pulang, benar? Dan mau ngapain juga di sini lama-lama ya kan? Ibu teman bahagia banget. Mengerti Pak? Jadi kalau anak enggak nurut, Bapak jangan marah-marah. Sedih mah sedih, kecewa ya. Tapi tobat. Allah belum mengizinkan kita jadi jalan keluarga berubah. Pasti ada dosa kita. Mungkin selama ngomong kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita ngomongnya cuman bermain kata-kata. Nasihat terbaik itu adalah keteladanan. Makanya istighfar. Gitu hadirin. Dapat ilmu, amalkan sing ikhlas. Jangan pusingkan penilaian orang ke kita ya. Nabi sempurna segalanya. Ada yang tidak suka sama Nabi enggak? Ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang memusuhi. Padahal Nabi Muhammad itu baik itu untuk kepentingan mereka. Nabi itu dakwah tuh untuk kepentingan orang yang didakwahin, supaya bahagia, supaya selamat. Balasannya menghina, mencaci, memusuhi. Tapi Nabi mah tenang harus dilatih. Demikianlah hadirin sekalian. Ada 10 menit untuk tanya jawab. Adzan duhur jam berapa ya? 11.48. Bapak dari kota mana?
Ya harus bertanya ke ahlinya. SOP-nya di sini harus ada jam ya. Waktu sholat. Sambil bersedekah. Mau pelit boleh, mau sedekah boleh. Kalau kita sedekah yang untung siapa? Hah? Kita. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Baik, pertanyaan silakan. Sampai 10, 11, 15. Ya, tolong diberikan mikrofon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Yang saya tanyakan adalah motivasi apa yang harus kita miliki agar kita bersemangat untuk beribadah, karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, pegang dulu Pak mikrofon. Maaf ya. Maaf ya Pak. Orang namanya ambak, apa manfaat bagiku? Ibadahnya apa? Dalam bentuk sholat atau apa Pak? Segala rupa Pak ya. Kebanyakan sholat aja dulu ya. Tiangnya dulu. Karena kalau sholatnya baik yang lain ngikut Pak. Oh gimana ya, saya itu pengen seneng ngaji, seneng sedekah, perbaiki sholat. Kalau sholatnya baik nanti Allah menolong. Karena banyak masalah yang timbul karena sholat kita jelek. Udah tahu kan sholat yang jelek ada 7 cirinya. 6 kata Imam Ibnu Qayyim, saya tambah 1 ya. Kenapa kita jadi rusak banyak hal, di rumah ribet, di kantor nggak nyaman, pasti sholatnya jelek. Kalau sholat jelek, kehidupan kita jelek. Tapi itu nggak pernah sholat, makmur, dunia nggak ada apa-apanya. Gangster aja dikasih dunia, ya kan? Nggak akan bahagia. Demi Allah tidak ada bahagia kecuali dengan iman dan amal soleh. Jangan iri lihat dunia, nggak ada apa-apanya. 1, berat. Orang kalau udah berat sholat, ciri-ciri sholatnya jelek. Jadi kayak beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh sekarang pagi bener. Nah cirinya. Enakan nanti bulan apa subuhnya jam 7:30. Itu duha Raden. Baru juga duhur udah asar lagi. Nah itu ciri-ciri itu. 2, riya. Jadi orang itu baru semangat sholat kalau orang lain tahu. Ini jelek nih pasti sholatnya. Kalau nggak ada yang tahu dia maunya nggak sholat. Atau gercep. 3, ciri orang yang jelek sholatnya suka dilambat-lambatkan. Ada aja alasan. Padahal amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waktiha. Ini ada, ini lagi nunggu paket, ini kagok dikit lagi, ini jemuran belum kering, ini belum matang, ini ada aja alasan telat, itu ciri khas tuh. Kalau sudah senang melambat sholat, itu hidupnya akan bermasalah. 4, gercep, cepat sholatnya tuh. Allah udah belum Fatihahnya? Udah dia kan udah ruku, berarti udah kan? Allahu Akbar gitu. Jadi nggak ada apa-apa kecuali cepet. Sujudnya juga kayak kejedot Pak. Nanti bacaannya begini, yang sholatnya jelek tuh. Subhanallah, Allah Akbar bikfir rahman jubni fani majukni wadini wa fina Allah subhanallah atahiyatun barakatuh salatu astagfirullahaladzim assalamualaikum gitu, kebalik ya. Ada sujud lama kalau dia ini sujud ke-1 atau kedua ya, lama. Kalau sholat seperti itu besar kemungkinan akhlaknya juga tidak bagus, tidak akan mudah bagus ya, karena sholatnya jelek. Kayak rem tapi remnya nggak pakem. Yang ke-5, sedikit
ingat Allahnya. Yang keempat, terserahlah masing-masing punya hitungan. Sedikit ingat Allahnya. 5 nih. Jadi selama sholat tuh segala diingat. Barang hilang, ketemunya lagi sholat. Rencana masak, itu lagi sholat. Ya. Juga beli online, itu lagi sholat keputusannya. Ya. Ini ciri sholatnya jelek. Yang bagus sholat itu tumaninah, tenang. Kalau sholatnya udah bagus, kesananya bagus. Kalau sholatnya dipenuhi dengan zikrullah, kan sholat itu sepenuhnya zikrullah tuh. Wa aqimi sholah li zikri. Dan dirikanlah sholat, makanya harus ngerti. Ini saya ceramah udah 1 jam nih. Ini khusus semuanya. Kenapa? Karena ngerti. Coba saya ceramah pakai bahasa kutub. Gak akan ngerti, gak akan tenang. Pelajari ilmu sholat. Dan yang keenam, malas berjamaah. Maunya sendirian, Ciri orang yang sholatnya kurang baik kalau sholat fardunya suka sendirian. Kecuali wanita ya. Ada beberapa hal yang membuat wanita lebih baik di rumah. Tapi di rumah berjamaah lebih baik. Dan yang ketujuh, cirinya adalah asal-asalan. Jadi mulai dari wudunya udah kelihatan orang yang sholatnya jelek itu wudunya mesti jelek. Kecap. Allah lihat tidak kita wudunya jelek. Pakai baju asal-asalan. Makanya ibu-ibu yang pakai make up itu ya, terus wudunya tuh takut make upnya rusak, Allah tahu. Nggak akan bahagia ngebela-belain make up sampai wudunya nggak sempurna. Ayo perbaiki sholat Pak. Lelaki TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Sudah dengar lelaki yang jarang ke masjid namanya lelaki apa? Lelaki apa? Solehah? Bukan. Lelaki pemalas. Jogging 10 km kuat, bersepeda 50 km kuat, ngantor 40 km kuat, ke masjid 30 meter enggak kuat. Kenapa Bapak jarang ke masjid? Saya ingin digotong oleh tetangga gitu. Dan maunya di depan imam. Pak, coba perbaiki sholat ya. Pak, coba. Karena semuanya pintunya dari sholat. Kalau amalannya ya. Hati husnuzon ke Allah, sholat. Ayo. Kalau sholatnya bagus ya ke bawah-bawah yang lain-lainnya ngikut. Ngaji jadi enak, sedekah jadi seneng. Sumbernya kan dari perbaikan sholat. Kenapa? Karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salah satu yang bisa memotivasi. Jadi kan gini, kita ini menderita karena dosa. Setiap dosa yang kita lakukan pasti balik ke kita, pasti itu. Tiap hari dosa kita nambah terus. Tiap ketemu orang dosa, ngomong dosa, ngobrol dosa, lihat HP dosa. Tapi dengar ya, sholat itu menghapuskan dosa-dosa kecil kayak kita mandi 5 kali. Subuh hapus. Nanti bikin dosa duhur, asal jangan disengaja dosanya. Jangan, nanti saya akan dihapuskan oleh Allah, mending maksiat sekarang. Lagi maksiat, lagi rencana ya mau maksiat, mati Pak. Maksiatnya belum kejadian, dosanya udah bertekad. Sholat itu menghapuskan dosa. Ini kayak saya nih ya, hari ini dari subuh ceramah banyak, ketemu orang banyak, udah pasti banyak dosa, pasti itu. Ada ujub, ada ria, ada sia-sia, ada tergelincir niat, kata. Harapan saya duhur. Dosa kecil bisa dihapus waktu sholat. Nanti asar hapus lagi. Maghrib, makanya isya itu siapa tahu kita mati lagi tidur ya kan. Isya harus bagus. Dan orang yang isyanya berjamaah
itu separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuhnya berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau kita takdirnya mati malam-malam, mudah-mudahan seperti mati lagi sholat. Seneng kan? Pertanyaan selanjutnya. Saya senang ibu-ibu gak ada yang nanya. Ibu nanya? Ya. Ibu-ibu dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa langsung berkomunikasi dengan AA. Saya hanya mengucapkan alhamdulillah dan istighfar berkali-kali karena secara tidak langsung begitu banyak dosa yang ternyata harus ditobati. Sehubungan dengan apa yang terjadi dengan akhlak di sekitar kita, termasuk akhlak diri saya sendiri mungkin. Dari mana, kalau tadi mungkin fokusnya ke ibadah mahdhah dengan melaksanakan sholat, insya Allah segala sesuatunya akan lancar, akan beres, akan baik. Tapi bagaimana, apakah ada hal yang lain yang berhubungan dengan akhlakul karimah yang berhubungan dengan sesama manusia? Ini fokusnya mungkin karena saya sebagai seorang guru ke anak didik mungkin atau ke anak sendiri. Oh iya. Apa fokus yang pertama harus jadi prioritas dalam memperbaiki akhlak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang guru itu takdir sebagai karunia juga ujian. Kalau niatnya baik dan caranya benar, pahalanya luar biasa. Itu ngalir terus tuh. Tapi kalau niatnya salah dan kelakuan kita salah, kita jadi contoh yang tidak baik, dosanya juga panjang. Oleh karena itu kalau jadi guru harus banyak tobat. Jangan-jangan ujub merasa sesudah dia saya didik maka dia berubah. Dia berubah bukan karena dididik oleh kita. Orang berubah karena Allah yang mengubah, bukan kita. Kita ngubah diri juga nggak bisa. Nah bahayanya seorang guru adalah merasa diri lebih tinggi dari yang diajarinya. Kalau kita guru SD belum balik. Kalau kita guru SMP, anak-anak SMP dosanya lebih sedikit dari kita, betul tidak? Kalau meninggal sama-sama, besar kemungkinan mereka lebih aman daripada kita. Maka guru saya mengajari gini, kalau nanti diuji oleh Allah jadi ulama, jangan pernah merasa lebih tinggi dari umat. Maksimal sama, yang baik adalah merasa di bawah umat. Maksudnya harus rendah hati. Karena umat tidak berbuat belum tahu. Kita udah tahu, udah ceramah, enggak berbuat, dosanya lebih besar. Mengajar itu yang terpenting adalah keteladanan. Karena kalau bicara gini gampang, tapi perilaku itu kebaca. Dan ingat, orang, anak, murid itu punya hati. Hati hanya bisa disentuh oleh dua kondisi yang paling utama, ikhlas dan kasih sayang. Makin ikhlas, makin kasih sayang, itu akan dengan izin Allah mengubah seseorang. Makanya tidak usah terlalu banyak cara menasehati kalau hanya permainan kata-kata. Jadilah tauladan, bicaralah secukupnya, pastikan benar, doakan yang banyak untuk murid dan anak. Itu lebih bermakna. Antara nasihat dan doa lebih kuat doa. Karena doa mengandalkan Allah, menasihat mengandalkan mulut sendiri. Dan banyak tobat. Jangan-jangan anak-anak pada bengal nggak nurut teguran dari Allah karena kita cuma ngomong doang. Nggak gampang nih duduk ini, cara bicara gampang, tapi meluruskan niat nggak gampang. Menyelaraskan perkataan dengan kelakuan nggak semudah ngebicara. Ini ceramah tapi melakukan kan beda. Dan Allah melihat, ini Allah lagi ngedengerin kita ini, ya. Omongan saya ini dicatat semuanya oleh malaikat.
Dan Allah tahu apa yang ada di balik niat setiap ucapan ini. Begitulah. Makanya kalau lihat penceramah, doakan supaya ikhlas, supaya benar ucapannya, supaya bisa mengamalkan, dan supaya diterima Allah. Jangan duduk aja gitu diam, ayo doakan saya, kerja dong. Nah, nggak boleh menyuruh-nyuruh itu ya, tapi kesadaran. Tapi banyak yang nggak sadar. Itu Bu, jadi guru mau tobat. Dulu guru saya bilang begini, jangan pernah bangga banyak murid, banyak santri, karena bakal dituntut di akhirat nanti. Iya Bu, pesantren makin besar, makin saya harus tanggung jawab nanti. Oh, saya ikut sedih hadirin. Terima kasih. Satu sama. Terakhir, Om, yang mana nih? Satu dari Arab, satu dari Indonesia. Ayo, yang mana aja, saya merem. Loh, yang ngacung ini, yang ngacung itu, yang dikasih itu. Terserah pokoknya. Siapa tahu pertanyaannya sama. Bapak ngacung nggak barusan? Ngacung, Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harus ridho ya Pak ya, dan nggak ridho juga tetap dipegang oleh itu. Nama saya Ramlan Ustaz. Saya dari Muara Bungo Jambi Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Begini Ustaz, memang hidup ini penuh dengan liku-liku Ustaz. Jadi setelah saya dengarkan tadi memang begitu banyaknya dosa yang saya lakukan selama ini. Begitu sadar sebenarnya kita banyak dosa. Yang perlu saya tanyakan masalah sholat ini Ustaz. Jadi saya kan sering musafir Ustaz. Kadang-kadang Jumat itu pas lagi di perjalanan seperti itu. Kemudian pas di perjalanan juga itu masuk sholat berjamaah seperti itu ke masjid. Jadi gimana utamanya itu sebagai musafir seperti itu Ustaz? Memang musafir ada ruksohnya Pak, ada keringanannya. Cuma musafir ini kalau terus-terusan kerja hari Jumat, nah itu harus diakalin. Itu musafirnya harus kita atur. Ada upaya supaya kita tidak sampai selalu Jumatannya hilang. Itu ujian dari Allah. Kalau diikhtiarin nanti Allah ngasih jalan Pak. Ya maksud saya kalau misalnya kan kayak seperti kemarin saya terbang seperti itu kan Ustaz. Ya kalau sesekali nggak apa-apa Pak. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Bisa digabung berarti Ustaz ya. Misalnya diganti dengan zuhur dengan asar gitu ya Ustaz ya. Maksudnya kewajiban Jumatannya gugur kalau sedang musafir. Oh gitu ya. Bisa mendapat ruksoh di jama' ya. Jama' takhir atau jama' takdim. Gitu ya Ustaz ya. Begitu Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jangan puas ya. Harus tidak puas supaya belajar terus. Terima kasih kepada semua yang hadir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha dekat, tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali Engkau yang menghendaki. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur berkah. Jadikan kami ahli taqwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami menjadi orang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Jadikan kami menjadi ahli kebaikan ya Allah, yang ikhlas wal istiqomah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, orang tua kami, bagaimanapun keadaannya. Selamatkan keluarga kami ya Rabb. Jadikan keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga ahli taqwa. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini merasakan nikmatnya ibadah. Doanya Engkau ijabah. Engkau selalu cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan umur yang tersisa ini sepenuhnya berakhlakul karimah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlak baik, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan sisa umur ini sehat walafiat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Beri jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Cukupi dan bayarkan yang sedang dihimpit hutang ya Ghani. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya. Karuniakan keturunan yang terbaik yang merindukannya. Berikan pekerjaan yang halal barokah. Berikan kepada kami sisa umur istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, jazakumullah. Selamat jalan ibu bapak pulang. Ustadz Abikim, Masya Allah, beliau dari Bekasi sendirian mau dari subuh belajar. Memang salah satu cara melembutkan hati adalah mendatangi belajar. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khair kasiro kepada AA yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa, memberikan banyak hikmah, nasihat yang juga akan menjadi renungan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu seluruh jamaah, setelah ini kita akan mempersiapkan diri sebelum sholat zuhur. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Ada waktu sekitar 15 menit. Emang perlu dokumentasi? Saya diwakili oleh Bapak ya. Saya pada zuhur sudah harus langsung ke Jakarta karena ditunggu oleh WUS. Bagi yang memang akan dokumentasi, nggak penting-penting amat sih, saya tunggu sekarang.